Sulianti dengan NIM P0514031915 dari Prodi D4 Kebidanan Plus Profesi tingkat 2 Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang Jaksa tetapkan Kabid SDA Dinas PUPR Bengkulu jadi tersangka korupsi. Sebelum saya menjelaskan tentang Jaksa tetapkan Kabid SDA Dinas PUPR Bengkulu jadi tersangka korupsi, apakah kalian tahu apa itu korupsi? Di sini saya akan menjelaskan apa itu korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Kepala Bidang Sumber Daya Air atau SDA Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Aprizon Nazardi saat mengenakan rompi jingga setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik tindak pidana khusus atau PITSUS dalam kasus dugaan korupsi proyek pengendalian banjir air Sungai Bengkulu tahun 2019. Tersangka Aprizon selaku KPA yang menandatangani kontrak yang ternyata dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan volume pekerjaannya. Penyidik pidana khusus atau PITSUS Kejaksaan Tinggi Bengkulu menetapkan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Aprizon Nazardi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengendalian banjir air Sungai Bengkulu tahun 2019. Kepala Seksi atau Kasih Penkum Kejati Bengkulu Martin Luther di Bengkulu Kamis mengatakan tersangka Aprizon dalam proyek senilai 6,9 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu. Ini bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran atau KPA yang menandatangani kontrak dengan CV Merbin Indah sebagai kontraktor pelaksana. Penyidik, kata Martin, menemukan indikasi bahwa tersangka Aprizon diduga mengetahui jika proyek tersebut dikerjakan tidak sesuai dengan volume yang ada dalam perencanaan. Tersangka Aprizon selaku KPA yang menandatangani kontrak yang ternyata dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan volume pekerjaannya, ujar Martin. Selain Aprizon, penyidik juga menetapkan Direktur CV Utama ESA, Ibu Saud, yang merupakan konsultan pengawas dari proyek tersebut sebagai tersangka. Penyidik menjerat kedua tersangka dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi atau Tipikor, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor. Kedua tersangka untuk sementara kami titipkan ke sel tahanan Polda Bengkulu karena sekarang lagi COVID-19. Setelah nanti dilimpahkan ke pengadilan baru dipindahkan penahanannya, paparnya. Sebelumnya, penyidik lebih dahulu menetapkan Direktur CV Merbin Indah, Isnani Martuti yang merupakan kontraktor pelaksana sebagai tersangka. Sehingga sementara ini sudah ada 3 orang tersangka dalam kasus tersebut. Selain itu, kata Martin, penyidik juga tengah mendalami keterlibatan pihak lainnya dalam kasus dugaan korupsi tersebut, termasuk mendalami keterangan dari Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu yang sudah menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Dalam tahap penyidikan, penyidik menemukan ada indikasi kerugian negara sebesar 1,9 miliar berdasarkan audit BPKP Bengkulu. Soal apakah ada tersangka baru ya kita lihat nanti perkembangan dari penyidik, ucap dia. Sebelumnya, penyidik PITSUS Kejati Bengkulu melakukan penggeledahan di kantor Dinas PUPR Provinsi Bengkulu serta kantor CV Merbin Indah dan menyita sedikitnya 14 dokumen. Di kantor Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, penggeledahan difokuskan di ruangan kerja Kepala Dinas dan ruang kerja Kabid SDA. Jadi, dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa korupsi dapat merugikan. Dampaknya yaitu melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, kemudian meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Dan bahkan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara.